Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang ya. Mahasiswaku sekalian, terima kasih ya Anda hadir di pertemuan kita yang kelima. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Sesudah itu kita berpisah. Semester 2 kita nggak ketemu. Semester 3 ketemu lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru bosan nanti ya. Oke, hari ini kita akan bahas 3 video. Kemudian akan ada 3 narasumber mahasiswa. Tapi sebelum itu saya ingin cerita sedikit tentang tokoh yang saya kagumi ya. Jadi saya pikir Anda juga perlu punya tokoh yang Anda kagumi sesuai dengan bidang ilmu atau minat Anda masing-masing, sehingga kemudian itu bisa memotivasi Anda. Tokoh yang saya maksud adalah Profesor Yohanes Surya. Siapa di antara Anda yang kenal Profesor Yohanes Surya? Beliau ahli fisika. Beliau ahli fisika, alumnus Universitas di Amerika Serikat. Universitas beliau itu universitas tertua kedua sesudah Harvard. Jadi Harvard kemudian universitas beliau, tapi saya lupa nama universitasnya ya. Kemudian beliau diminta menjadi guru besar di kampusnya, sudah diberi green card itu berarti dia bisa menetap di Amerika Serikat. Tetapi kemudian beliau menolak karena beliau ingin kembali ke Indonesia dan mendidik putra-putri Indonesia dalam konteks matematika dan fisika. Yang menarik buat saya dari beliau adalah perbedaan cara berpikir beliau dengan orang Indonesia pada umumnya. Ketika di Indonesia, hampir semua perguruan tinggi memperebutkan calon mahasiswa yang berasal dari SMA dengan nilai tertinggi. Jadi berlomba-lomba mendapatkan calon mahasiswa dari SMA yang nilainya bagus-bagus itu. Beliau berpikir sebaliknya, karena beliau bilang kalau semua nilai yang bagus-bagus yang diterima di perguruan tinggi, bagaimana yang nilai tidak bagus? Maka kemudian beliau punya konsep, dan itu kemudian beliau kerjakan sejak tahun 93 ke berbagai daerah, bertemu dengan berbagai bupati dan wali kota. Beliau bilang begini sama bupati dan wali kotanya, berikan ke saya putra-putri terbodoh di wilayah Anda, saya akan jadikan dia juara dunia. Maka kemudian dikirim putra-putri yang di sekolahnya tergolong marginal, nggak paham ini, nggak paham itu, tapi kemudian dididik oleh beliau, kemudian diikut sertakan dalam olimpiade matematika dan fisika, dan akhirnya juara dunia. Dan kemudian beliau kan punya LSM. Kegiatan itu ditangani oleh LSM-nya, baru kemudian sesudah beberapa tahun diserahkan kepada pemerintah. Selama ditangani oleh LSM-nya sudah menghasilkan 54 medali emas. Dan beliau sudah mencetak 5 ilmuwan yang sekarang jadi ilmuwan terkenal di Amerika Serikat bidang fisika matematika, menggantikan posisi beliau karena beliau nggak bersedia menjadi ilmuwan di Amerika Serikat. Jadi gayanya begitu. Jadi dididik, kemudian karena gaya beliau kan beda dengan sekolah-sekolah formal, jadi diajari matematika, diajari fisika, kemudian ikut ujian persamaan SD, persamaan SMP, persamaan SMA, kemudian dikirim ke Amerika Serikat, ambil S1, S2, S3, kemudian jadi ilmuwan. Jadi Anda bisa lihat bagaimana gigihnya beliau ya, Profesor Yohanes Surya. Banyak dibahas di YouTube, nanti Anda cek di YouTube atau googling di Google, ada berbagai buku yang menulis tentang beliau. Itu yang saya kagumi. Kenapa saya kagum? Karena saya pikir hidup itu harus begitu ya, hidup itu harus bermakna buat orang lain, dan saya pikir beliau bermakna. Kemudian sebelum masuk ke acara inti presentasi mahasiswa, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Gembira buat saya, nggak tuh gembira nggak buat Anda. Hari ini saya sedang bahagia, bukan karena ulang tahunnya masih lama. Hari ini ulang tahun korper ya, bukan ulang tahun saya. Nah, hari ini saya sedang berbahagia karena artikel saya di jurnal internasional terbit. Nanti Anda bisa cek ya, Anda bisa cek di Google
di jurnal International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism. Itu cek di jurnalnya, kalau disingkat IJRM, IJIRM, tulis Aristiono Nugroho, nanti keluar artikelnya. Judul artikelnya adalah Community Optimism in the Utilization of Caste Area in the Framework of Agrarian Reform Study in Pucung Village, Girisugo District, Gunung Kidul. Temanya tentang optimisme. Ya. Jadi saya mempromosikan konsep optimisme, bahwa optimisme itu bisa menghasilkan kesungguhan. Kesungguhan dalam hal apa? Karena saya dosen Pancasila, saya selalu bilang 5, apa-apa saya bilang 5. Buat ini kan juga 5 ya, 5 poin. Karena dosen Pancasila selalu angka 5-nya itu melekat di kepala. Jadi saya mempromosikan di jurnal itu konsep optimisme yang menghasilkan kesungguhan dalam 5 hal. Kesungguhan bekerja sama, kesungguhan bekerja keras, kesungguhan perbaikan dan penataan, kesungguhan peningkatan kesejahteraan, dan kesungguhan penggunaan dan pemanfaatan. Nanti di angkatan berikut akan dibahas. Angkatan Anda belum sempat ya, karena sudah keburu lewat materinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti, presentasi 3 mahasiswa kelas A. Siapa di antara Anda yang bersedia untuk tampil sebagai narasumber 1, 2, dan 3? Oh, Taruni sekarang? Oke ya. Siapa Taruni yang bersedia? 1, 2, 1 lagi? Ada 3 harusnya. Yang di depan Mbak, video berapa Mbak? Video 1 yang belakang tadi? Video 2. Ayo, video 3 siapa? Ayo Taruni, nggak ada? Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Ada nggak? Saya tunjuk Taruni. Mas, bantu saya sini. Cari yang nama perempuan. Kamu lihat di sini. Kadang-kadang dari nama saya sudah bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ini perempuan. Fikri, Pak. Fikri laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi, Stefan, Fikri. Sama. Oh, laki-laki nanti pembahas ya. Yang Dwi, Dika. mana? Lagi, Pak. Yang putri aja. Kalau yang putra nggak usah. Windy. Windy laki-laki atau perempuan? Tika 2, Pak. Oh, Tika 2. kenapa ada di sini? Oh, yang senior itu ya. Mana yang putri ya? Namanya susah sekali ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada, enggak mungkin enggak ada. Coba duduk. Oke, Pak. Oh, ini Pak. Dwi Istiqomah. Oke. Dwi Istiqomah mana? Mana orangnya? Oke ya, video 3 ya. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau saya nyari agak susah ya. Jadi Dwi Istiqomah video 3. Video 1 silakan Mbak. Aplaus ya buat narasumber 1. Bilang. Oke. Silakan presentasi. Perkenalkan diri, kemudian bacakan. Ayo kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maharati Matri. Saya di sini akan membacakan 5 poin penting yang relevan wawasan Nusantara pada video 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep yang penting dalam memahami indikator dan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara diidentifikasikan sebagai pandangan yang mencakup keseluruhan wilayah Indonesia beserta keanekaragaman sosial, alam, budaya, dan politik.
daerah pada video 1, yaitu berjudul Memahami Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Wonogiri. 5 poin penting yang relevan wawasan Nusantara. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi masyarakat desa sedang berupa ketika masyarakat mampu memenuhi diri dan keluarga ditandai dengan pandangan atau pendapatan masyarakat yang memadai. Yang kedua, adanya kecocokan antara masyarakat dalam melakukan hubungan sosial yang dampak pada interaksi antar elemen masyarakat di desa, sedang seperti interaksi antara pemerintah, perikanan, perdagangan, kerajinan, dan pariwisata. Wujudnya berupa berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa setempat. Yang ketiga, masyarakat dapat menyikapi perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi secara positif karena menyadari adanya pilihan profesi yang berbeda-beda. Misalnya, profesi sebagai pengelola KJA memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat pada aspek budaya yang memiliki cakupan berupa sikap, pola perilaku, dan pengetahuan, khususnya dalam mengekspresikan tradisi adat, istiadat, dan kesenian. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi di Indonesia masyarakat dapat direduksi melalui penguatan usaha yang telah ada dan pengembangan di masa mendatang dengan pemanfaatan rencana aksi yang ditawarkan meliputi aspek permodalan dan pemasaran. Oke ya, jadi narasumber 1 bicara tentang 5 poin penting dari video 1. Di video ini sebetulnya saya bicara tentang kesejahteraan ya, dan ini kan hasil penelitian yang kemudian saya masukkan ke jurnal internasional. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kesejahteraan itu tidak tunggal, tapi jamak. Ada kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan budaya, kesejahteraan psikologis. Kemudian apa kaitannya kesejahteraan itu dengan wawasan Nusantara? Tadi sudah disampaikan oleh narasumber 1, wawasan Nusantara itu bicara tentang cara pandang, ya, konsep penting dalam memahami identitas dan geografis Indonesia. Jadi dengan memahami kondisi Indonesia yang serba unik gitu, geografisnya unik, kemudian identitasnya juga unik, maka masing-masing desa didorong untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan potensi desanya. Maka kemudian nanti muncul yang 4 kesejahteraan itu. Oke, siapa di antara Anda yang laki-laki yang bersedia bertanya, berkomentar, atau memberikan pendapat? Ya, silakan Mas. Berdiri, ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramadan. Saya ingin bertanya mengenai isu tadi, mengapa wawasan Nusantara dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat? Oke, ya, silakan Mbak. Mengapa wawasan Nusantara dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat? Wawasan Nusantara dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena implementasi wawasan Nusantara penting dilakukan di bidang sosial budaya agar dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Sosial budaya sendiri bisa diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisikan tentang kedaulatan untuk mengembangkan kekuatan nasional suatu daerah untuk masyarakatnya. Oke, saya tambahkan ya. Jadi wawasan Nusantara itu kan cara pandang kita terhadap diri dan bangsa kita, kemudian cara pandang kita terhadap identitas dan kondisi geografis kita, geopolitik sebetulnya, geografis, politik, sosial, dan budaya. Nah, dengan cara pandang seperti itu, maka sebetulnya setiap individu yang ada di Indonesia itu didorong untuk kemudian memanfaatkan semua potensi yang ada pada sumber daya alamnya dan pada dirinya, pada sumber daya manusianya, untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan. Oleh sebab itu nanti Anda perhatikan upaya meningkatkan kesejahteraan itu berjenjang dari level provinsi, dari level pusat. Pemerintah pusat mencanangkan peningkatan kesejahteraan, kemudian provinsi mencanangkan peningkatan kesejahteraan, terus sampai ke level desa. Keseluruhan jenjang upaya meningkatkan kesejahteraan itu dibungkus, dikemas, disatukan dengan konsep wawasan Nusantara. Pemerintah punya komitmen untuk menyatakan tidak boleh ada desa tertinggal. Kalaupun sekarang ada Kementerian Desa Tertinggal, bukan dalam pengertian desa itu akan terus menjadi desa tertinggal, tetapi desa tertinggal itu didorong untuk menjadi lebih maju dan nanti setara dengan daerah lainnya. Ya, Anda bisa lihat
konsep itu menunjukkan bahwa setiap desa punya level yang sama, punya posisi yang sama di hadapan perhatian pemerintah, dan kemudian itu menjadi bekal untuk masing-masing desa meningkatkan kesejahteraan. Jadi peningkatan kesejahteraan itu dikemas, dibekali, disemangati oleh Wawasan Nusantara. Bahwa setiap desa itu sama posisinya, sama mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat. Itu Mas ya. Jadi itu menyemangati. Tanpa itu maka kemudian akan ada desa yang tertinggal dan terus tertinggal. Ya. Oke, saya pikir cukup ya untuk narasumber satu. Aplaus buat beliau. Terima kasih buat undangan. Thank you. Silakan kembali ke tempat. Kemudian narasumber 2. Silakan Mbak. Oke, silakan. Ayo kita dengarkan narasumber 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Setiawan Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan video kedua yang berjudul Pembuatan Master Plan Desa 7 Kecamatan Gidisubo Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan menyebutkan 5 poin penting yang relevan dengan wawasan Nusantara. Sebelumnya, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai pandangan yang mencakup keseluruhan wilayah Indonesia beserta keanekaragaman alam, sosial, budaya, dan politiknya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Aspek kunci dari wawasan Nusantara adalah keanekaragaman budaya dan menekankan pentingnya konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, poin yang pertama adalah potensi dasar Pucung terdiri dari potensi fisik dan non-fisik yang keduanya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kedua, konsepsi pembangunan dalam master plan Desa Pucung meliputi 3 pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan input atau output. 3. Dalam aspek ekonomi, maka perencanaan pembangunan suatu daerah merupakan cara untuk menentukan peran sektor-sektor tertentu dalam pencapaian pertumbuhan yang ditargetkan yang kemudian diikuti dengan investasi. Yang keempat, warga biasa mengusut kegiatan atau melakukan perencanaan mana-mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang harus atau mungkin bisa ditunda perwujudannya. Yang kelima, zonasi pembangunan dalam master plan ini meliputi pembangunan wilayah utara, wilayah tengah, wilayah selatan, meliputi juga bidang pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi. Master plan sendiri memberi panduan bagi pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang dilengkapi dengan infrastruktur sehingga berkontribusi untuk mencapai visi jangka panjang. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan jadi pembahas 2? Beliau narasumber 2, pembahas 2-nya siapa? Laki-laki. Oke, silakan berdiri Mas. Baik, yang perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Sidin dan NPT 2455. Tadi kan sudah disebutkan mengenai potensi dari Desa Pucung, yaitu potensi fisik dan non fisik. Bisa jelaskan bentuk dari potensi fisik dan non fisik itu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Silakan Pak. Baik, ini menurut
yang saya ketahui, potensi fisik itu seperti sesuatu yang sudah diolah dari sumber daya alamnya. Kalau non fisik itu kan seperti sumber daya alam ya. Dan jika potensi fisik itu seperti hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Oke, saya bantu ya. Jadi yang disebut potensi fisik itu potensi bentang alamnya, misalnya lereng, terjal, landai atau datar, itu potensi fisik. Kemudian jenis tanah, grumusol, latosol atau apa gitu ya, itu potensi fisik. Kemudian hidrogeologi itu bagaimana tata air di lokasi itu dan bagaimana kondisi tanahnya, sehingga kemudian nanti Anda bisa paham karena Desa Pucung itu di daerah Kars, maka daerah Kars itu air cepat sekali masuk ke dalam tanah karena itu kan dari kapur ya, masuk meresap sehingga nanti kemudian ada yang disebut dengan sungai bawah tanah. Jadi di atasnya itu nggak ada sungai, tapi sungainya di bawah tanah. Sehingga kemudian dibutuhkan teknologi untuk memindahkan air di sungai bawah tanah itu ke atas, ke permukaan tanah. Itu contoh kondisi fisik. Nanti banyak lagi yang lain ya. Kemudian yang kondisi non fisik, kondisi sumber daya manusianya. Berapa jumlah penduduknya, profesinya apa, tingkat pendidikannya bagaimana, kemudian gendernya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian yang berikut, interaksi antara manusia dengan tanahnya. Ada penggunaan tanah, ada penguasaan pemilikan tanah, dan lain-lain ya. Jadi itu kondisi fisik dan non-fisik. Saya ingin menambahkan sedikit tentang kaitannya dengan wawasan Nusantara ya. Anda bisa lihat di postingan saya di WA Group itu, yang saya kasih tulisan judulnya itu wawasan Nusantara. Agak panjang itu, jadi kalau itu bisa mengganggu jadwal Anda santai di acara liburan ya. Jadi di situ kan dijelaskan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, mulai dari tradisi lokal, kesenian, kuliner khas, hingga kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Nah, wawasan Nusantara itu memberi arahan seperti itu. Jadi salah satu aspek kunci dari wawasan Nusantara adalah keanekaragaman budaya dan keanekaragaman sumber daya. Itu kunci. Jadi meskipun kita beraneka ragam budaya, meskipun kita beraneka ragam sumber daya, kita tetap satu kesatuan Republik Indonesia. Nah itu yang harus dikembangkan dan itu yang kemudian membutuhkan master plan. Master plan itu rencana induk. Jadi video ini bercerita tentang jurnal yang saya tulis di jurnal internasional, bicara tentang pembuatan master plan bagi Desa Pucung sejak tahun 2022 sampai 2042. Jadi selama 20 tahun, nanti mereka diberi arahan itu. Tahun sekian ngapain, tahun sekian terus sampai tahun 2042. Dan targetnya adalah Desa Pucung menjadi desa wisata yang terkenal seperti desa-desa wisata yang lain. Sehingga kemudian pendapatan masyarakat meningkat. Dan jangan lupa, wisata itu bisa menjadi pasar. Dalam pengertian kalau sudah ada wisata, ada wisatawan, semua produk yang ada di desa itu bisa dijual kepada para wisatawan dan kemudian itu bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan masyarakat. Gitu ya. Oke, aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Sekarang yang ketiga. Dwi Esti Komah. Siapa? Kokom. Kayak sinetron ya. Ini sudah diambilkan. Oke, kita dengarkan narasumber 3. Setelah itu saya presentasi, kemudian kita bubar. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Dwi Esti Komah. Saya akan mempresentasikan dari video 3. Yang pertama, memberikan bekal leadership berbasis agraria bagi staf kantor pemerintahan Desa Pucung yang dilaksanakan atas kerjasama antar pemerintah Desa Pucung dengan SDPN bertujuan agar staf kantor mudah dalam mengelola sumber daya agraria dengan berpedoman pada Master Plan Desa Pucung. Yang kedua, staf kantor membantu pemerintah Desa Pucung agar berkenan memajukan wilayah dan masyarakat Desa Pucung. Yang ketiga,
Kegiatan pelatihan leadership berupa peran dan kontribusi staf kantor pemerintah Desa Pucuk dengan memajukan wilayah dan masyarakat Desa Pucuk dengan memanfaatkan segenap potensi agraria baik fisik maupun non-fisik di Desa Pucuk. Yang keempat, partisipasi peserta pelatihan leadership yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan sehingga dapat memperoleh manfaat optimal dari kegiatan pelatihan leadership dan memiliki kemampuan sebagai leader berbasis sumber daya agraria. Yang kelima, pemerintah Desa Pucuk itu memahami bahwa leadership dapat dibangun dengan cara satu, berani mengakui kesalahan agar dapat memperbaikinya. Dua, mampu memanfaatkan potensi dirinya untuk mencapai tujuan. Tiga, berlatih memberdayakan anggota tim dengan membagi tugas secara adil dan profesional. Oke, ya. Siapa di antara Anda yang bersedia? Ayo, yang laki-laki. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Fadra Senata Ekoki, asal dari Kabupaten Tangerang. Terima kasih telah memberikan saya bertanya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan utama dari program pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah Desa Pucuk? Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Silakan Mbak. Jawab. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat komitmen staf terhadap implementasi rencana induk pembangunan pertanian di kabupaten tersebut, serta untuk memberikan keterampilan kepemimpinan untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya pertanian dan di wilayah tersebut. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Kenapa judul pelatihannya adalah leadership berbasis sumber daya agraria? Karena sebagai orang agraria, sebagai orang pertanahan, kita ingin mengajak masyarakat untuk membangun kepemimpinan yang memperhatikan sumber daya agraria. Dan kemudian itu nanti relevan dengan yang saya tulis di WA Group itu. Ya, saya tulis bahwa wawasan Nusantara menekankan tentang pentingnya konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi wawasan Nusantara menekankan pentingnya konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Konservasi itu pemeliharaan ya. Kemudian pemanfaatan itu harus sudah paham ya bagaimana sumber daya alam itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi leadership berbasis sumber daya agraria itu tujuannya. Sehingga kemudian itu yang kita lakukan dan hasilnya adalah masyarakat secara berjenjang mulai bisa melaksanakan yang disebutkan di dalam master plan. Jadi kan master plan itu kan arahan. Nah, arahan itu dilaksanakan dengan cara berjenjang. Kepala desa mengarahkan kepala dusun mengarahkan ke masyarakat, gitu ya. Sehingga kemudian Desa Pucuk menjadi lebih mudah menata kegiatannya agar sesuai dengan master plan. Saya pikir demikian ya. Aplaus buat narasumber 3. Terima kasih. Oke. Sekarang saya persilakan Anda dengarkan presentasi saya ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa interupsi. Sekarang lihat WA Group. Lihat WA Group, kemudian lihat pertemuan 5, PowerPoint pertemuan 5. Sekarang baru jam 13.45 ya, mudah-mudahan 10 menit selesai. Amin ya. Oke. Sekarang lihat slide pertama, slide kedua ya, yang ada gambar Indonesia merah putih itu, yang Pulau Kalimantan bagian atasnya putih itu nggak kita bahas. Kemudian Pulau Timur yang sebelah timur putih. Nah, ini bicara tentang geografi. Jadi bagi kita yang paham tentang aspek kewilayahan Nusantara, pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya dengan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Jadi kemampuan memahami bahwa selain menghormati sumber daya alam yang beraneka ragam itu, kita juga harus menghormati suku bangsa yang beraneka ragam itu. Karena kalau kita yang nggak paham memahami, maka kemudian bisa terjadi konflik ya. Kemudian kalau aspek sejarah nanti Anda baca sendiri. Kita langsung masuk ke slide kelima tentang wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan geografis. Tadi sudah kita bahas di narasumber 1 ya, bahwa wawasan Nusantara cara pandang kita, sikap kita sebagai bangsa terhadap diri dan lingkungan. Kalau dibilang terhadap diri berarti terhadap diri dalam pengertian aspek sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, dan lingkungan itu berarti negara-negara lain di sekitar kita. Jangan lupa kita punya ancaman di utara, Republik Rakyat Cina, dan di sebelah selatan Australia. Dari utara kita terancam ideologi komunis, dari selatan kita terancam ideologi kapitalis liberal. Kita kan punya gaya sendiri ya, Pancasila. Kemudian coba Anda lihat di slide ke-7. Di slide ke-7 itu ada Ordonansi 1939. Itu Undang-Undang Dewan Belanda ya. Ordonansi 1939 menyebutkan bahwa penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Jadi batas laut itu, penentuan lebar laut itu dihitung 3 mil dari daratan. Dan kalau itu dilakukan, maka ada perairan di pedalaman kepulauan Indonesia itu yang menjadi perairan internasional ya. Oleh sebab itu, sejak jauh-jauh hari orang Indonesia berusaha agar tidak ada perairan internasional di dalam wilayah kepulauan Indonesia. Itu harus jadi perairan Indonesia. Maka kemudian digagas konsep yang disebut dengan deklarasi Juanda ya. Supaya misalnya gini, antara Kalimantan dengan Sulawesi ya. Antara Kalimantan dengan Sulawesi nggak boleh ada laut internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu kan luas sekali, nggak boleh ada laut internasional. Kalau ada laut internasional nanti orang-orang asing bebas keluar masuk tanpa izin ya. Jadi itu tujuannya dikeluarkan deklarasi Juanda. Maka kemudian muncul deklarasi Juanda. Anda mengerti konsep deklarasi? Pokoknya yang penting diumumkan, kemudian siapkan pasukan, kalau ada orang masuk harus izin, kalau nggak izin tembak. Kalau bahasanya Menteri Kelautan Susi, tenggelamkan ya. Gitu. Maka kemudian muncul deklarasi Juanda. Menurut deklarasi Juanda, cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, melainkan berdasarkan sistem penarikan garis lurus yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah air. Jadi ditarik ya, dari ujung ke ujung sehingga kemudian tidak ada lagi perairan internasional. Kemudian ketika itu dilaksanakan, kita mendapat dukungan dari 2 negara besar. Jadi ketika kita menerapkan deklarasi Juanda tahun 1957 yang mendukung kita cuma 2, Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Yang negara-negara Barat menentang. Ya. Oleh sebab itu maka kemudian Soekarno mengambil kebijakan mendatangkan persenjataan mutakhir, terutama dari aspek kelautan dari Rusia, dari Uni Soviet. Maka kemudian pada saat itu tahun 58-57 kita dikenal sebagai negara yang paling kuat angkatan lautnya di wilayah Asia Tenggara. Belanda itu meninggalkan Irian, dulu namanya Irian ya. Meninggalkan Irian bukan karena kalah perang, tapi karena kalah pamor. Jadi sudah, kalau perang mungkin masih butuh waktu lama, tapi karena sudah kalah pamor, mereka akhirnya kemudian berunding dan kemudian meninggalkan Irian Barat atau sekarang menjadi Papua itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Nanti selebihnya Anda baca sendiri ya. Jadi pada intinya kita berbicara tentang wawasan Nusantara, kita bicara tentang kesatuan sistem, kesatuan cara pandang, bahwa semua sumber daya alam, semua sumber daya manusia harus dikerahkan dalam satu tujuan yang sama, yaitu kemajuan Indonesia. Kemudian kekuatan kita diawali dari adanya deklarasi Juanda yang menolak adanya perairan internasional di dalam wilayah kepulauan Indonesia. Jadi kemudian itu disampaikan dan tahun 1982-83 begitu baru kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Jadi perjuangannya sejak 57 baru sekitar tahun 82 diakui melalui berbagai perundingan gitu ya. Tapi kita siap perangnya sejak tahun 57-58. Oke, sampai di situ selesai presentasi saya. Ada yang silakan. Ya. Pak, terkait di Ordonansi 1939 yang menyebutkan bahwa penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Nah, kan Pak, sekarang ini kan ada isu kayak global warming sama climate change. Itu tuh kan pastikan dari kutub air itu mencair kan. Terus tuh bibir-bibir pantai di setiap negara itu berkurang. Yeah. Nah,
itu tuh penarikan dari 3 mil itu menggunakan bibir pantai yang baru, dari daratan yang baru karena kenaikan air laut atau masih pakai yang lama? Oke, ya silakan dulu. Ya. Masih pakai yang lama ya, karena keputusan itu harus disetujui dalam yang namanya Konvensi Hukum Laut Internasional. Jadi batas negara itu ditetapkan pertama tentu melalui klaim, seperti gaya Indonesia, klaim dulu. Oh ini wilayah kami, Anda nggak bisa masuk, kalau masuk harus izin. Itu namanya klaim. Berjuang tahun 57, 58 terus. Negara sebagian besar negara tidak mengakui, tapi kan nggak berani perang. Amerika Serikat meskipun tidak mengakui nggak berani masuk sembarangan, tetap kalau masuk mohon izin. Terus sampai kemudian masuk Konvensi Hukum Laut Internasional, sidang, kemudian diakui ketok palu, siapa yang setuju? Hampir semua negara setuju, baru kemudian sah. Nah penentuan batas negara juga begitu nanti. Ya, termasuk nanti disesuaikan dengan kondisi terakhir. Misalnya karena ada climate change, ada kenaikan permukaan laut, nah itu nanti tinggal dihitung ulang. Tapi sampai hari ini masih pakai yang lama. Ya. Ya, gitu ya. Oke, yang lain? Yang lain sudah pengen istirahat? Kan masih siang ini, baru jam berapa? Kita lihat jamnya, baru jam 13.53. Oke ya, kalau nggak ada jangan dipaksa. Oke, kita akhiri. Nanti kita ketemu lagi. Ada? Ayo, jangan ditunda-tunda ya. Pak, ya. Itu kan apa namanya di laut kita kan tadi kalau mau masuk itu harus melalui surat perizinan gitu Pak. Ya kan? Melalui izin, bukan surat perizinan. Melalui izin. Nah itu negara-negara lain boleh termasuk Pak. Nah terus ada baru-baru ini berita yang kayak kapal orang-orang Rohingya itu pada memasuki Pulau Aceh Pak. Ya. Itu kan tidak ada izinnya. Ya. Terus gimana ya Pak? Ya, silakan duduk. Ya. Pertama, Anda harus bedakan situasi darurat dan non-darurat. Kalau situasi non-darurat, situasi yang biasa, normal, kapal Amerika mau masuk, dia mau ke Afrika lewat laut pedalaman kita itu, maka teknik pertama memberitahukan, kan ada komunikasi ya, komunikasi dengan angkatan laut kita, kemudian diizinkan, sudah itu dia masuk, menurunkan benderanya, itu tekniknya. Jadi benderanya tadinya kan penuh, satu tiang penuh, diturunkan setengah tiang baru masuk. Itu kode bahwa yang bersangkutan mengakui kedaulatan negara yang dilalui. Selesai lewat wilayah Indonesia baru benderanya dinaikkan lagi ke laut internasional. Itu keadaan normal. Kalau keadaan darurat seperti pengungsi itu, maka nanti pasukan penjaga pantai kita sudah, atau angkatan laut kita sudah langsung menyambut. Kalau tahu, kalau nggak tahu itu nanti semacam dimaafkan begitu. Tapi kemudian kalau beberapa kasus mereka kemudian didekati, diberi bekal, kadang-kadang dibantu oleh nelayan, diberi bekal air, makanan, kemudian digiring untuk kembali ke laut internasional. Itu tekniknya, ya? Teknik menghadapi pengungsi. Anda bisa lihat pengalaman misalnya pengungsi Suriah di Italia. Begitu masuk perairan Italia langsung disambut oleh penjaga pantai, kemudian diberi bantuan darurat, apa makanan atau segala macam. Sudah oke, ada tergantung pilihan. Nanti kan dia tanya ke pemerintahnya, bisa diterima atau ditolak. Kalau pemerintah bilang bisa, masuk diantar sampai ke lokasi, ke penampungan. Tapi kalau dibilang nggak bisa, segera diantar ke laut internasional, dilepas lagi ke laut internasional. Begitu tekniknya ya. Jadi teknik perizinannya begitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Nanti searching di Google, di YouTube banyak itu contoh-contoh cara memasuki negara lain ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Nggak ada lagi ya, oke. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ya.